بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فنواصل هذه الرسالة وهي الإنكار العلني على أئمة المسلمين وبيان أثره على جماعة المسلمين. Mengingkari secara terang-terangan terhadap pemerintah yang muslim serta menjelaskan efek bagi jamaah kaum muslimin. Di pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa mengingkari yang mungkar adalah maziyah hadhil ummah, keistimewaan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu juga bahwa mengingkari kemungkaran di antara perkara yang bisa mengangkat musibah. Akan tetapi kemungkaran diperlakukan sesuai dengan kondisinya dan sesuai dengan kondisi yang mengingkarinya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia rubah dengan kekuatannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia enggak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Maka kalau dia tak mampu juga dengan lisannya, maka hendaklah dia ingkari dalam hatinya. Wa huwa au wa dzaka adhaf al-iman, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti dari risalah ini. Al-mabhath al-thalith, pembahasan yang ketiga, hukmul inkar al-alani ala al-hakim al-muslim. Mengingkari secara terang-terangan terhadap pemerintah yang muslim. Yaqulu al-muallif, berkata penulis risalah, hatta al-islam ala munasahati ulati al-umur aw ulati al-amri kama raghaba wa akkada ala wujubi inkar al-munkar. Sesungguhnya Islam memotivasi untuk memberikan nasihat kepada pemerintah, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Dan mengingkari pemerintah memiliki konsep yang khusus. Mengingkari pemerintah memiliki cara tersendiri yang khusus yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Jadi beragama bukan dengan akal, bukan dengan perasaan, bukan dengan emosi, bukan dengan apapun itu, tapi berdasarkan dengan dalil. Yang dimana dengan konsep yang diajarkan Nabi inilah yang akan mendatangkan kemaslahatan. Jadi cara mengingkari kemungkaran yang terjadi dari sisi pemerintah, bagaimana caranya? Dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para salafus salih. Dan di antara bentuk nasihat adalah mengingkari kemungkaran. Jadi mengingkari kemungkaran di antara bentuk nasihat. Wah, sebagian orang tidak membedakan. Sebagian orang kata mereka berbeda mengingkari kemungkaran itu dan nasihat itu berbeda kata mereka. La, mengingkari kemungkaran ini di antara nasihat. Jelas. Mengingkari kemungkaran di antara bentuk nasihat. Nah, kata beliau, huwa alladhi mayyaza a'immah al-muslimin bi uslubin khas bin nasihah wa huwa an takuna an-nasihah sirran. Dan hukum asal memberikan nasihat atau mengingkari kemungkaran yang terjadi dari sisi penguasa itu dilakukan dengan cara tidak dengan terang-terangan, sir, diam-diam. Jelas. Kalau seorang muslim yang bukan pemerintah saja
lebih menerima nasihat apabila disampaikan dengan langsung, tidak diangkat, apalagi seorang penguasa yang memiliki kedudukan di masyarakat. Jelas? Dan dilakukan di hadapannya. Jadi nasihat itu disampaikan di hadapannya, atau diwakilkan dengan seorang wakil. Kalau kita nggak mampu langsung berhadapan dengan presiden atau dengan raja atau dengan siapapun itu yang menjadi pemimpin di sebuah negeri, maka pada pihak yang berwenang. Siapa yang bisa menyampaikan nasihat itu, itulah kita sampaikan. Jelas? Dan dengan kehadirannya dan di hadapannya tentunya. Dia hadir dan dengan di hadapannya. Bukan dengan keadaan ia tidak ada, yakni dalam keadaan gaib, dia enggak tahu di mana, terus di mimbar-mimbar menggibah. Naam, kata beliau, wa hadha huwa al-warid fil adillati syar'iyyah. Baik. Kita bacakan dalil yang pertama, min a'zam al-adillah ala itsbat adam al-inkar al-alani ala al-hakim al-muslim. Di antara dalil yang paling tegas dan jelas menunjukkan tidak bolehnya mengingkari kemungkaran secara terang-terangan bagi seorang rakyat untuk para pemerintah yang muslim. Hadis Iyad bin Ghan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li sultan bi amrin fala yubdi lahu alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka janganlah ia melakukannya dengan terang-terangan, walakin liya'khudh biyadihi, akan tetapi hendaknya ia menarik tangannya, fayakhluwa bih, dan berkhalwat dengan pemerintah tersebut, dengan hakim tersebut. Fa in qabila minhu fadhak, kalau dia terima itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Tapi kalau dia tidak menerima, maka seorang yang telah memberikan nasihat sudah menunaikan tugasnya. Bukanlah di antara syarat wajibnya nasihat harus orang yang dinasihati harus menerima, enggak. Jelas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, begitu juga Ibnu Abi Asim di Kitab Sunnah, dan At-Tabrani di Musnad Asy-Syamiyyin. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan sanadnya dikatakan bagus oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala wa rahimallahu ala ulama'i as-sunnah. Dan hadis ini dari sisi riwayat memiliki banyak syawahid, memiliki banyak saksi-saksi yang menguatkan hadis ini. Sebagian harakiyin dari kalangan ikhwan muslimin, khawarij, sururiyin, yang senantiasa mendengungkan untuk menentang penguasa, mendhaifkan hadis ini. Dan kebanyakan mereka mendhaifkan hadis ini dengan hawa nafsu. Untuk apa? Menggugurkan usul ahli sunnah bahwa cara menyampaikan nasihat adalah dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan tidak terang-terangan. Oke lah, kita katakan hadis ini dhaif. Kita katakan, yallah, hadis dhaif, la yasih. Kemudian runtuhkah hujjah kita semudah itu? Satu hadis ini kita berlandas? Kalla wa hasya.
ada banyak hadis-hadis yang akan kita sebutkan yang senada dengan ini. Jelas, ini hadis yang pertama bahwa memberikan nasihat atau mengingkari kemungkaran pemerintah tidak dilakukan dengan cara terang-terang. Nah, ini datang dari Nabi alaihi wasallam. Baik, hadis yang kedua. Dari Abi Wa'il, qala qila li Usamah ibni Zaid, dikatakan kepada Usamah bin Zaid, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, "Law ataita Uthman fakallamtahu," sekiranya lah engkau mendatangi Uthman, yang di mana Uthman pada saat itu menjadi hakim, dan engkau berikan nasihat kepadanya. Coba ngomong deh sama Uthman. Qala, lihat apa kata beliau, kata Usamah. "Innakum laturawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum." Allahu Akbar. Kata beliau, apakah kalian menyangka harus aku nasihati dengan cara terang-terangan baru kalian katakan aku menasihati dia? Suka dengar kalian dulu nasihat yang kusampaikan baru kalian katakan aku telah menasihati dia? Kayak gini konsepnya. Kata beliau, inni ukallimuhu fis sir. Allahu Akbar. Sesungguhnya aku memberikan nasihat kepada Uthman secara sembunyi-sembunyi. Duna an aftah baban. Yang dimana aku tidak membuka pintu fitnah di situ. La akun awwal man fatah. Jangan sampai aku menjadi orang yang pertama membuka pintu fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Menasehati hakim dalam keadaan ia tidak mengetahui dan terang-terangan. Inilah fitnah yang dimaksud oleh Usamah. Berkata Al-Hafidh, taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Catat riwayatnya. Yaqulu Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, berkata Al-Hafidh Ibn Hajar, qala Al-Muhallab, di antara kibar al-ulama, aradu min Usamah an yukallim Uthman, yakni di mana manusia ketika itu menginginkan Usamah berbicara dengan Uthman, memberikan masukan dan nasihat dan mengingkari kemungkaran yang ada. Wa kana min khassatihi, karena Usamah orang-orang yang dekat dengan Uthman. Wa mimman yakhtalif alaihi fi sya'nil Walid ibn Uqbah, yang di mana diperselisihkan tentang keadaan Al-Walid bin Uqbah, li'annahu kana dhahara alaihi rihu nabidh, karena dikatakan bahwa tercium bau alkohol dari mulut Walid ibn Uqbah. Wa syuhira amruh, dan tersebarlah, virallah akhirnya apa? Kasus ini. Wa kana akha Uthman li ummih, yakni Al-Walid ibn Uqbah di antara saudara Uthman satu ibu. Unzur, wa kana yasta'miluhu, yang di mana Uthman menjadikan Al-Walid ibn Uqbah di antara orang yang menyandang jabatan. Wadih. Jadi kasusnya Al-Walid ibn Uqbah menyandang jabatan. Siapa yang memberikan jabatan? Uthman. Kemudian tersebarlah berita bahwa tercium darinya bau khamar. Nah, faqala Usamah, inilah kata Usamah, qad kallamtuhu sirran duna an aftah baba. Sungguh aku telah memberitahukan kepada Uthman dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa membuka pintu kerusakan dan kebinasaan. Ai babul inkar 'ala al-a'immah 'alaniyah khasyatan an taftariqal kalimah. Ini kata Ibnu Hajar. Bab mengingkari para penguasa secara terang-terangan dikhawatirkan merusak persatuan kaum muslimin. Nah, ini yang mengatakan Ibnu Hajar bukan orang-orang penjilat penguasa, ini ulama alim kabir, kan gitu. Yang kita sebutkan di sini ulama salaf. Ulama salaf ini bukan ulama kontemporer. Ini para sahabat,
Ini kita berbicara tentang kasus yang terjadi di zaman para sahabat, yang dimana kita menyandarkan diri kita kepada para salaf. Masalahnya sebagian orang mengatakan aku salafi, tapi banyak menyelisihi pondasi para salaf. Qala Iyad, berkata Iyad, murad Usamah annahu la yaftah baba al-mujahara bin nakir ala al-imam. Kata beliau, yang dimaksud dengan Usamah ketika mengatakan aku tidak membuka pintu, artinya aku tidak membuka pintu mengingkari secara terang-terangan atas penguasa. Nah, lima yukhsha min aqibati dzalik, karena dikhawatirkan efek buruknya. Bal yatalattaf bihi, bahkan berlemah lembut. Wa yansahuhu sirran, dan memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Fadzalika ajdar bil qabul, karena inilah potensi lebih besar untuk diterima. Kan itu. Kalau Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendatangi Fir'aun, langsung datangi, kasih nasihat dan ucapkan ucapan yang lemah lembut. Karena ini lebih mudah untuk diterima. Ini tabiat manusia. Baik. Wa qala aidan al-Hafidz Ibnu Hajar, ay kallamtuhu fima ashartum ilaihi lakin ala sabili al-maslaha wal adab fi sir bighairi an yakuna fi kalami ma yuthiru fitnatan aw nahwaha. Aku berbicara kepada Utsman, aku sampaikan apa yang ingin disampaikan kepada Utsman, apa yang ingin kalian sampaikan, kan gitu. Akan tetapi aku melaluinya dengan cara yang maslahat dan dengan adab, dengan cara sembunyi-sembunyi, tanpa menggunakan kalimat-kalimat yang aku gunakan yang bisa menimbulkan fitnah atau yang semisal dengannya. Nah, maka inilah metode para sahabat dalam menasihati pemimpin yang ada di antara mereka. Kemudian hadis yang ketiga. Lihat, udah dua. Ini lebih jelas kan itu. Ini yang ketiga. Lihat apa kata Sa'id ibn Jubair. Qultu li Ibn Abbasin amuru imamin bil ma'ruf. Aku berkata kepada Abdullah ibn Abbas, di antara mufassir para sahabat, dan Sa'id ibn Jubair di antara murid Ibn Abbas. Sudah kita sebutkan. Katanya, apakah aku perintahkan penguasa untuk melakukan perkara yang ma'ruf? Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, in khashita an yaqtulaka fala. Kalau engkau khawatir dia membunuhmu, udah jangan. Fa in kunta wala bud fa'ilan fa fi ma bainaka wa bainahu wa la taghtab imamak. Adapun jika engkau harus melakukan nasihat tersebut, maka lakukanlah antara dirimu dengan dirinya, dan jangan engkau gibahi penguasamu. Ini nasihat Ibnu Abbas. Ini nasihat Ibnu Abbas dan tamparan kepada orang-orang yang senantiasa menggibahi para penguasa. Wala taghtab imamak, dan jangan engkau gibahi penguasamu. Ini bukan nasihat orang biasa, bukan nasihat orang-orang yang dianggap murji'ah atau madakhilah atau jamiah. Ini nasihat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Syu'ab al-Iman, atau athar dikatakan. Jadi jelas bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mewasiatkan kepada Sa'id ibn Jubair untuk tidak menggibahi penguasa dan memberikan nasihat langsung tatap muka atau dengan wakil. Bukan di belakang, di sosmed berani ngomong sana ngomong sini, menggibah, tapi di hadapan penguasa bisa jadi ngompol, takut. Kan gitu kebanyakan manusia. Baik. Kemudian hadis yang keempat, atau riwayat atau asar yang keempat. Ini juga di antara riwayat yang sangat agung. Dari Sa'id ibn Jamhan qala
ataitu Abdullah ibn Abi Aufa wa huwa mahjub al-Basrah fasallamtu alaih. Aku pernah mendatangi Abdullah ibn Abi Aufa, yakni sahabat Nabi, yang dimana ketika itu dia menjabat di kota Basrah, imma sebagai gubernur atau bupati atau yang semisal dengannya. Yang penting dia memiliki jabatan di Basrah, salah satu kota di Irak. Qala li man ant? Dia berkata kepada aku, ini sahabat Nabi Abdullah bin Abi Aufa, siapa engkau? Faqult ana Sa'id ibn Jamhan. Aku Sa'id bin Jamhan. Qala fama fa'ala waliduk? Apa yang dilakukan orang tuamu? Faqala qultu qatalathu al-Azariqah. Orang-orang Azariqah membunuhnya, yakni Khawarij. Al-Khawarij membunuh orang tua Sa'id ibn Jamhan. Kemudian apa kata sahabat Abdullah ibn Abi Aufa? La'anallahu al-Azariqah, la'anallahu al-Azariqah. Semoga Allah melaknat orang-orang Azariqah, dan orang-orang Azariqah semoga Allah laknat mereka. Haddatsana Rasulullah alaihi salatu wassalam annahum kilabun nar. Rasulullah telah menyampaikan kepada kita bahwa mereka para Azariqah, Al-Khawarij, anjing-anjing neraka. Siapa yang mengatakan? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi Rasulullah menggunakan lafaz-lafaz yang kuat dalam rangka mentahdzir kebid'ahan. Jadi jangan dianggap oh ini jamaah tahdzir keras. Ini Rasulullah mengatakan Al-Khawarij kilabun nar. Apakah ada tuntunan yang lebih baik dari Rasulullah alaihi salatu wassalam? Qala qultu, kemudian aku mengatakan, disebutkan di riwayat yang lain juga, Al-Azariqah, kemudian Khawarij kulluhum, apakah Khawarij juga seluruh mereka? Naam, Khawarij kulluhum. La'anallahu al-Khawarij. Semoga Allah melaknat Khawarij, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibn Abi Aufa. Kemudian Sa'id ibn Jamhan berkata kepada Abdullah ibn Abi Aufa, fa inna as-sultana yadhlimun nas wa yaf'alu bihim. Sesungguhnya penguasa menzalimi rakyatnya dan berlaku suka-suka terhadap mereka. Lihat. Kemudian fatanawal yadi faghamazaha biyadihi ghamzatan syadidan. Kemudian dia pun memegang tanganku dan memegang erat. Thumma qala, kemudian Abdullah ibn Abi Aufa berkata, "Waihak ya Ibn Jamhan." Aduh, celaka engkau wahai Ibn Jamhan. "Alaika bis-sawadil a'zam, alaika bis-sawadil a'zam." Wajib bagimu berpegang teguh dengan sawadil a'zam, yakni al-jamaah. Yang dimaksud dengan as-sawad al-a'zam adalah al-jamaah. Kemarin sudah kita bahas apa makna al-jamaah, akidah Ahlus Sunnah, dan berpegang teguh dengan baiat yang ada di leher kita terhadap pemerintah yang muslim. Alaika bis-sawadil a'zam, alaika bis-sawadil a'zam. In kana as-sultan yasma'u mink. Apabila penguasa mendengar nasihatmu, fa'tihi fi baitihi, silahkan datangi, ketok rumahnya. Datangi dia langsung. Fa akhbirhu bima ta'lam, dan kasih tahu apa yang engkau miliki dari ilmu. Berikan masukan, silahkan langsung datangi rumahnya. Kok main belakang, main tusuk kayak orang munafik? Kenapa enggak berani di hadapannya? Cuma bisa menggibah, cuma bisa mengkritik tanpa memberikan solusi yang nyata. Silahkan datangi rumahnya, ketok, sampaikan apa yang engkau ketahui dari ilmu. Fa in qabila mink, kalau dia menerima masukanmu, kan itu, wa illa fada'hu, artinya itulah yang dicari. Karena kalaupun dia tidak menerima masukanmu, nasihatmu, maka silahkan tinggalkan, udah biarkan. Fa innaka lasta bi'a'lama minhu,
sesungguhnya engkau tidak lebih cerdas dibandingkan dia. Allahu Akbar. Sesungguhnya engkau, wahai rakyat, tidak lebih cerdas dari penguasa. Orang kan tidak belajar siasat syariah, tidak belajar politik, tidak lulus SMA, tidak lulus sekolah apapun, pendidikan apapun, tapi kalau mengkomentari paling pintar. Coba suruh dia menjabat dulu, rupanya makin hancur bisa jadi, kan gitu. Kalau ngomong siapa yang nggak bisa? Kayak komentator bola, tendang, oper, coba suruh main, diketawain orang. Nah, maka inilah nasihat sahabat Abdullah ibni Abi Aufa untuk menasihati secara langsung di hadapannya, bukan dengan menggibahinya, bukan dengan merasa sok tahu. Fa innaka lasta bi'a'lam minhu. Dan kita akui pemerintah tetaplah manusia, bashar, keliru, salah, error. Mungkin dia tidak mengetahui perkara-perkara syar'i, na'am. Ya, ini manusia sebagaimana kita manusia. Tapi apa solusinya yang diberikan oleh Nabi? Ini yang harus ditempuh. Ini yang harus ditempuh. Kita tidak katakan pemerintah itu maksum yang selamat dari kesalahan, enggak. Tapi apa? Bagaimana solusi yang dikasih Nabi untuk memberikan nasihat? Silahkan datangi langsung. Dia terima nasihatmu, alhamdulillah. Dia enggak terima, udah kau diam, minta kepada Allah. Makanya kan Nabi katakan, salullaha alladzi lakum, minta kepada Allah hak kalian, tunaikan hak mereka. Wa addu alaikum ma alaihim. Naam, wa addu alaikum ma lahum. Kemudian lihat, ini hadis yang kelima atau riwayat atau asar yang kelima. Dari Abdullah ibni Ukaim radhiyallahu taala anhu, dikatakan dia sahabat, ada juga yang mengatakan dia tabi'i. Apa katanya? La u'inu ala dami khalifatin abadan ba'da Utsman. Sesungguhnya aku tidak akan membantu menumpahkan darah sang pemimpin setelah Utsman selamanya. Udah, cukuplah Utsman. Aku bantu menumpahkan darahnya. Karena Utsman dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Kemudian kata apa? Cukuplah Utsman yang kutolong untuk menumpahkan darahnya. Adapun setelah Utsman tidak akan pernah lagi, menyesal dia. Kemudian bertanya orang-orang kepadanya, fayuqalulah, ya Aba Ma'bad, awa a'anta ala damihi, wahai Aba Ma'bad. Dan mereka pun heran kan gitu. Apakah engkau ikut langsung mengeksekusi Utsman? Engkau ikut langsung membacoknya, memukulnya, atau melancarkan serangan orang-orang Khawarij kepada Utsman? Lihat, ini subhanallah. Apa katanya? Fayaqul inni a'uddu dzikra masawih aunan ala damihi. Sesungguhnya aku menganggap menyebutkan keburukan pemerintah atau keburukan yang terjadi ketika Utsman menjabat itu sebagai bentuk pertolongan untuk menumpahkan darahnya. Sesungguhnya aku menganggap ketika menyebutkan keburukan Utsman ini sebagai bentuk pertolongan untuk menumpahkan darahnya dan menghilangkan nyawanya. Subhanallah. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad fi At-Tabaqat. Yani dia menyesal, udah cukup Utsman. Khilaf, yani sahabat manusia kan gitu kan. Tergelincir dia, mungkin terbawa perasaan atau apa, atau syubhat atau takwil. Kemudian mungkin di antara orang yang menyebutkan ketergelinciran Utsman atau ijtihad Utsman. Nah, kemudian apa? Terbunuhlah Utsman. Dia menganggap ini di antara bentuk pertolongan untuk menumpahkan darah Utsman. Jadi bagaimana lagi dengan orang-orang yang sengaja memanas-manasi manusia untuk menumbangkan, untuk membunuh pemerintah? Oh, ini lebih menumpahkan darah. Dia mendapatkan dosa pembunuhan di hari kiamat. Nah, jadi jangan kira orang-orang
yang menyebabkan kerusakan di muka bumi dengan lisan-lisan mereka, dengan tangan-tangan mereka di sosmed. Ketika manusia keluar, kaum muslimin yang sudah dipanas-panasi, dikompor-kompori untuk menentang pemerintah mereka, kemudian terjadi pertumpahan darah. Orang-orang yang demikian ini enggak mendapatkan bagian besar dari dosa, mereka pasti mendapatkan bagian besar dari dosa. Bayangkan, jika terjadi pertumpahan darah antara pemerintah dan rakyatnya, orang-orang yang memanas-manasi ini mendapatkan bagian dari dosa. Bisa jadi dia enggak ikut di dalam rumah, dalam AC, tidur, tapi sibuk di sosmed, sibuk di ini, buat status, buat ini, dia dapat dosa. Bukan dosa kecil membunuh, kerusakan yang terjadi. Kenapa orang-orang enggak berpikir dan berakal? Taib. Kemudian asar yang ke-6 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Inna awwala nifaq al-mar' ta'nuhu ala imamihi." Sesungguhnya awal kemunafikan seseorang ketika lisannya mulai mencela penguasanya. Sesungguhnya awal kemunafikan, bahkan pada hakikatnya munafiklah yang senantiasa mencela keputusan pemimpin di antara gembongnya Dzu al-Khuwaisirah ketika dia berkata kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Wahai berlaku adillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tak berlaku adil. Kemudian dia mengatakan juga, "Inna hadhihi laqismatun ma urida biha wajhullah." Sesungguhnya pembagian engkau lakukan tidak mengharapkan wajah Allah. Munafik. Naam. Kemudian asar yang ke-7 yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim di kitab Sunnah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini juga nih dari Anas bin Malik, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Apa katanya? Nahana kubara'una min ashabi Rasulillah alaihi salatu wassalam, la tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Sesungguhnya sahabat-sahabat yang kibar dari kalangan Rasulullah alaihi salatu wassalam, sahabat-sahabat yang besar dari sahabatnya Rasulullah, itu memberikan wasiat kepada kami untuk tidak mencela para penguasa dan tidak menipu mereka dan tidak membenci mereka, dan bertakwalah kalian wahai rakyat kepada Allah, dan bersabarlah atas apa yang mereka lakukan atas kalian. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sudah kita sebutkan juga asar dari Al-Hasan Al-Basri, ya kan? Kenapa kalian tidak mau sabar? Walakin yafza'una ila sayf. Tapi mereka langsung pergi ngambil parang, ngambil golok, ngambil senjata untuk memberontak. Nah, kemudian asar yang ke-8 ini ucapan para ulama setelahnya. Jadi ada sekitar 7 asar dari para salafus saleh. Kita bacakan ucapan para ulama. Sebenarnya 7 asar ini ijma' para salaf as-salih bahwa hukum memberikan nasihat dan mengingkari kemungkaran tidak dilakukan secara apa? Secara terang-terangan. Akan tetapi langsung mendatangi penguasa, tidak menggibahnya, tidak membencinya, memberikan nasihat, kan itu mendoakan kebaikan. Inilah yang memberikan efek. Adapun mencela, adapun menghina, tidak memberikan solusi yang nyata, yang melakukan perubahan, apa gunanya? Kenapa tidak diangkat ke langit tangan-tangan kita sehingga terjadi perubahan dengan itu? Bukankah ya ini sudah kita sebutkan bahwa naiknya apa? Ghala al-as'ar, yakni barang-barang, sembako, bensin, ini segala macam kebutuhan pokok manusia, harga dolar melambung.
Ini bukankah juga disebabkan mayoritas manusia yang melakukan kesyirikan, kebid'ahan? Ya kan? Ini emang nggak ada efeknya ini. Sehingga apa? Sehingga itu dirasakan orang. Jadi jangan dikira, yani bukankah ini terjadi zaman Nabi alaihi salatu wassalam? Ya Rasulullah, sa'ir lana. Yani para sahabat berkata, ya Rasulullah, buatlah harga bahan makanan pokok itu murah. Tentukan harganya biar murah. Rasulullah nggak bisa ngapa-ngapain. Innallaha huwal musa'ir wal qabid wal basit. Dialah Allah yang menetapkan harga. Dialah yang membentangkan rezeki, yang menyempitkan rezeki. Kemudian Nabi menyebutkan, aku tak mau di hari kiamat yang dimana datang dalam membawa kezaliman kepada manusia. Karena yang begitulah sistem, yakni kauniyah, kan gitu. Maka orang-orang hendaknya memperbaiki akidah mereka, muamalah mereka. Bukankah kebanyakan manusia masih bermuamalah dengan muamalah riba? Coba tanya di pajak sana, orang-orang yang di pasar sana, siapa yang jujur dalam timbangan? Kurasa hitungan jari. Siapa yang jujur dalam timbangan? Siapa yang jujur menjual barang, tidak memujamalah, membagus-baguskan? Bukankah ini di antara bentuk kecurangan, ghish? Betapa banyak kecurangan, kezaliman yang terjadi dalam jual beli di masyarakat ini. Kemudian mereka berharap, pemerintah ingin menurunkan harga, kecurangan jalan terus, riba jalan terus, mereka masih bergelimang dengan riba. Masuk akal ini? Ini hada ghairu ma'qul. Nah, baik. Kemudian kita bacakan ucapan Ibnu Nuhas atau Nahas. Wa yakhtaru al-kalam ma'a sultan fil khulwah atau fil khalwah ala al-kalami ma'ahu ala ru'usi al-ashhad bal yawaddu law kallamahu sirran wa nasahahu khafyatan min ghairi thalith lahuma. Ini di antara ucapan beliau. Maka yang menjadi opsi adalah memberikan nasihat kepada para penguasa dengan berkhalwat. Kan gitu. Bal yawaddu law kallamahu sirran. Sekiranya orang-orang memberikan nasihat kepada penguasa dengan cara sembunyi-sembunyi dan memberikannya masukan tanpa ada orang ketiga. Ini kata beliau, min ghairi thalith lahuma. Nah, tapi kita sesuai dengan kemampuan kita. Siapa yang mampu langsung berhadapan dengan penguasa, maka silahkan. Sebagaimana tuntunan para salafus saleh. Siapa yang tak mampu langsung mendatangi, dengan wakil. Ya kan? Intinya tidak menggibahinya. Tidak membicarakannya di kedai-kedai kopi, di warung-warung, di majelis-majelis. Bahkan yang lebih parah, khutbah sebagian manusia menceritakan aib-aib penguasa. Subhanallah, nggak ada lagi materi yang lebih urgen dari ini. Orang-orang tidak faham hakikat tauhid. Banyak sebagian dai-dai yang memiliki pemahaman para penumpah darah Khulafa ar-Rasyidin. Nah, makanya di antara pula di Saudi dibuat itu apa? Khutbah itu pakai teks. Tidak boleh keluar dari teks. Karena itu tadi mengunci pintu-pintu fitnah. Semua nanti bisa ngomong. Kecuali masyayikh yang memang thiqah. Itu tidak perlu pakai teks ketika khutbah. Nah. Baik, berkata Imam Ibnu Abdul Bar, azan belum? Kata beliau, illam yakun yatamakkan nushus sultan fas-sabr wad du'a. Lihat kata beliau, ini nasihat al-Imam
Ibni Abdul Bar, kalau enggak bisa menasihati penguasa, udahlah sabar dan berdoa. Fa innahum kanu yanhauna an sabbil umara. Karena para sahabat itu melarang dari mencela para penguasa. Ini beliau sebutkan di kitab At-Tamhid. Apa kata beliau? Fa illam yakun yatamakkan nushh sultan fa sabr wa du'a. Kalau enggak bisa dinasihati, enggak mampu kita menyampaikan nasihat, kan itu udahlah, doakan, bersabar. Fa inna amrallahi qarib, pertolongan Allah dekat. Baik, kemudian yang ke-10, ucapan Al-Imam Syaukani. Kata beliau, yanbaghi liman dhahara lahu ghalat fi ba'd al-masail an tunasihahu wa an la yudhhir asy-syana'a alayhi ala ru'us al-ashhad. Maka hendaknya siapa yang muncul darinya kesalahan, yakni dari penguasa muncul kesalahan, error, atau sesuatu yang melanggar syariat, atau yang mengambil hak manusia, maka hendaklah diberikan nasihat. Dan jangan memburukkan mereka, menjelek-jelekkan mereka di hadapan manusia. Sebagaimana yang datang dalam hadis, kata beliau, annahu ya'khudh biyadihi wa yakhlu bih wa yubzil lahu an-nasiha wa la yuzil sultanallah. Dan janganlah seseorang menghinakan penguasa yang Allah berikan kekuasaan. Berkata Al-Imam Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wal jami'u li hadha kulli annahu idza sadara al-munkar min amirin aw ghairihi an yansaha birifqin khufyah ma yatasharraf ahad. Kata beliau, yang menjadi perkara yang mengumpulkan seluruhnya, apabila muncul kemungkaran dari sisi penguasa atau selainnya, hendaklah seseorang memberikan nasihat dengan lemah lembut dan sembunyi-sembunyi, yang tidak diketahui orang. Fa in wafaqa wa illa istahlaqa alaihi rajulan yaqbalu minhu bi khufyah. Kalau dia setuju dengan nasihat yang disampaikan, alhamdulillah. Kalau enggak, maka hendaknya disuruh orang yang bisa menerima nasihat apabila dia menyampaikan nasihat. Jelas, kalau kita enggak mampu, kita suruh orang yang dia yakni didengar oleh penguasa, alim ulama, dia menghormatinya, para ujaha, tokoh masyarakat yang disegani, silahkan sampaikan, kan gitu, yang punya kedudukan. Datangi penguasa, sampaikan. Jadi enggak harus kita rakyat ini, enggak semuanya orang bisa ngomong, enggak. Semua ada bagiannya. Jangan ambil bagian orang lain. Jangan ambil profesi, tugas orang lain. Masalahnya kan itu kan. Musibah itu apa? Ketika kita mengambil tugas orang. Tugas kita enggak terkerjakan kita. Habis lembar bulat. Fa illam yaf'al, kalau enggak juga diterima, fa yumkin inkaru zahiran illa in kana ala amirin wa nasahu wa la wafaq. Kata beliau, walaupun mungkin diingkari secara zahir, akan tetapi kepada yang bukan pemerintahan yang paling tinggi, yang rendah, yang di bawah. Ini masalah khilafiyah juga. Masalah seperti bupati, gubernur, bukan presiden, rais, atau bukan amir, bukan hakim yang paling tinggi. Tapi hukum asal menasihatinya secara sembunyi-sembunyi dan lemah lembut, mendatanginya langsung. Wastahlaqa alaihi wala wafaq, dan dikirimkan orang wakil yang dia dengar, dan juga tidak menerima yang di bawah ini, fayarfa'ul amr ilaina khufyah, udah kasih tahu ke kita yang paling tinggi. Nah, baik, azan. Baik, kita lanjutkan ucapan para ulama tentang masalah ini. Qala al-Imam Muhammad bin Ibrahim wa Sa'ad bin Atiq, Muhammad bin Abdul Latif al-Syekh, wa Abdullah Anqari, wa Umar ibn Sulaim. Yani para ulama yang banyak, mereka menyebutkan, wa amma ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا تجب الكفر والخروج من الإسلام
فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. Apa kata beliau? Adapun yang terjadi dari perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan dan penyelisihan syariat yang dilakukan oleh para penguasa, yang dimana kesalahan-kesalahan tersebut tidak memberikan efek keluarnya mereka dari Islam atau jatuhnya mereka pada kekufuran, maka yang wajib ketika itu adalah memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang syar'i, dengan lemah lembut sebagaimana yang dicontohkan oleh para salafus saleh, dengan tidak mencela-cela memburukkan mereka di majlis-majlis, di perkumpulan-perkumpulan yang dimana itu dianggap mengingkari kemungkaran yang wajib dilakukan. Kata beliau, ini adalah kesalahan yang nyata, kebodohan yang nyata. Siapa yang menganggap mengingkari kemungkaran bagi para pemerintah dengan cara terang-terangan menceritakan aib-aib mereka di majlis-majlis, maka ini kata beliau apa? Ghalatun fahish, kesalahan yang bodoh, yang keji dan kejahilan yang nyata. Ini ucapan para ulama, yang dimana seseorang tidak mengetahui efek dari apa yang ia lakukan. Karena udah kita sebutkan, khurujnya seseorang, memberontaknya manusia itu tidak langsung mengambil senjata, enggak. Tapi dengan apa? Dengan lisan dulu. Inilah di brainwash dulu manusia. Membrainwash langsung pakai senjata. Mana mau orang diprovokasi, diubah mindset bahwa pemerintah ini adalah orang-orang yang senantiasa buruk. Satu pun tak ada yang betul yang dikerjakan orang itu. Biar apa? Biar membenci. Nah, ketika sudah kuat kebencian seperti api kan gitu kan, dikumpulkan dulu arangnya, cari bahan bakarnya. Apinya itu nanti belakangan dimatangkan dulu, dibaguskan dulu, baru tinggal cemprekkan korek, langsung terbakar. Makanya syariat senantiasa menutup celah-celah yang mendatangkan kemungkaran, kan gitu. Jadi ketika Allah melarang manusia melakukan kesyirikan, apakah jalur-jalur yang bisa mengantarkan pada kesyirikan diharamkan atau dihalalkan? Dihalalkan atau diharamkan? Diharamkan. Dikatakan syirik asghar. Jalur-jalur yang menuju pada kesyirikan ditutup rapat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena orang bisa jadi apa? Enggak langsung melakukan kesyirikan, tapi ada langkahnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Step by stepnya syaitan, jangan ikuti patternnya syaitan. Taib. Yaqul al-Imam Abdurrahman ibn Sa'di, guru al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa amma an-nasihatu li a'immatil muslimin, adapun nasihat kepada para penguasa kaum muslimin, wa hum wulatuhum min as-sultan al-a'zam ila al-amir. Ini mereka adalah para penguasa dari sultan sampai al-amir, maksudnya sampai gubernur. Ila al-qadhi ila jami'i man lahum wilayatun saghira aw kabira, sampai kepada hakim-hakim yang di bawah atau siapa saja yang diberikan wewenang, baik jabatannya atau wewenangnya tinggi atau rendah. Fahaula lamma kanat mahammatuhum wa wajibatuhum a'zam min ghairihim, ketika mereka diberikan kewajiban yang melebihi orang lain, kan gitu kan. Kita memikirkan orang-orang yang di rumah saja udah pusing kepala, belum lagi memikirkan rakyat begini luas Indonesia, memikirkan masyarakat, memikirkan anak kita melarat, tidak terurus kita, mau ngurus negara kita. Allah, ini janganlah sadar diri lah.
Subhanallah. Sebagian manusia kan kayak gitu kan. Istrinya tidak berjilbab dibiarkannya. Berhukum dengan hukum selain Allah ini istrinya ketika keluar tidak berhijab. Kemudian apa lagi? Kemungkaran dilakukan keluarganya yang di bawah kekuasaannya. Dibiarkannya. Kemudian mencela-cela penguasa ini itu. Keluargamu melarat, kau biarkan. Orang yang berakal kayak demikian. Sementara dia yang enggak punya kekuatan untuk menghilangkan kemungkaran. Apakah Allah berikan beban pada hari kiamat atas kemungkaran yang terjadi di orang-orang yang memiliki jabatan? Kemungkaran yang dilakukan keluargamu yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa enggak kau hilangkan? Nah, kenapa enggak manusia sibuk memperbaiki diri mereka? Kan gitu. Baik. Kata beliau, wajib lahum minan nasiha bihasab maratibihim wa maqamatihim. Wajib diberikan nasihat sesuai dengan kedudukan dan posisi mereka. Wa dzalika bi i'tiqadi imamatihim wal i'tirafi bi wilayatihim. Lihat kata beliau, dengan meyakini bahwa dia adalah pemimpin kita dan mereka memiliki jabatan. Inilah di antara akidah Ahlussunnah. Wa wujubu ta'atihim bil ma'ruf, kata Syekh Sa'di. Dan wajibnya mentaati mereka dengan pada perkara yang ma'ruf, wa adam al-khuruj alaihim, dan tidak memberontak mereka baik dengan lisan atau dengan tangan. Wa hathur ra'iyyah ala ta'atihim, dan memotivasi manusia untuk mentaati mereka. Wa luzum amrihim, dan berpegang teguh dengan perintah mereka yang tentunya yang tidak apa? Alladzi la yukhalif amrallah wa rasuli, yang tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Wa badlu ma yastati'ul insan min nasihatihim, dan memberikan nasihat yang mampu dilakukan seseorang untuk mereka. Wa tawdih ma khufiya alaihim, dan menjelaskan apa yang tersembunyi bagi mereka dari hukum agama misalnya. Mimma yahtajuna ilaihi fi ri'ayatihim, atas apa yang mereka butuhkan untuk apa? Membimbing rakyat, kan gitu. Kullu ahadin bihasabi halih. Ini ulama yang faqih. Setiap orang, kata beliau, sesuai dengan keadaannya. Wad-du'a lahum bis-salahi wat-taufiq, mendoakan mereka untuk diberikan taufik dan diberikan kebaikan. Fa inna salahahum salahun li ra'iyatihim, karena kebaikan mereka akan memberikan efek juga untuk kebaikan para rakyat. Wajtinabu sabbihim wal qadh fihim wa isya'at mathalibihim, dan menjauhi celaan bagi mereka, menghinakan mereka, menjelek-jelekkan mereka. Fa inna dzalika syarran wa dararan wa fasadan kabira, kata beliau, karena itu adalah keburukan, mudarat, dan kerusakan yang nyata. Famin nasihatihim, lihat kata beliau, di antara bentuk menasihati mereka al-hadr wa tahdhir min dzalik, menjauhi perkara-perkara ini. Di antara bentuk nasihat, kata Syekh Sa'di, adalah tidak mengingkari kemungkaran mereka secara terang-terangan yang tidak di hadapan mereka. Ini di antara bentuk nasihat. Allahu Akbar. Wadih, faham maksudnya? Di antara bentuk nasihat pada penguasa, tidak menceritakan aib-aib mereka, tidak mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan secara terang-terangan dan tidak di hadapan mereka. Inilah di antara bentuk nasihat, kata beliau. Wa ala man ra'a minhum ma la yahil an yunabbihahum sirran la alanan. Kemudian siapa yang melihat mereka melakukan perkara yang menyelisih syariat, hendaklah kasih tahu dengan cara sir, sembunyi-sembunyi, tidak dengan terang-terangan. Bilutfin, dengan lemah lembut. Wa ibaratin taliqu bil maqam, dan ungkapan-ungkapan yang layak dengan kedudukannya. Wa yahsul bihal maqsud, yang dimana tujuan itu tercapai. Fa inna hadzal matlubun fi haqqi kulli ahad, karena inilah yang diharapkan bagi setiap orang, kan gitu. Wa bil akhas ulatil umur, dan yang lebih khusus apa? Ulatul umur, para pemerintah. Fa inna tanbihahum ala hadzal wajh fihi khairun katsir, karena memberitahukan mereka, memberitahukan kesalahan mereka yang seharusnya mereka lakukan, maka ini kebaikan yang besar. Wa dzalika alamatus sidq wal ikhlas, dan ini tanda kejujuran dan keikhlasan. Wahdhar ayyuhan nasih, ini faedah muhimmah. Ini nasihat yang sangat besar. Hati-hati wahai orang yang memberikan nasihat kepada mereka. Ala hadzal wajh al-mahmud, yang dimana engkau telah melalui cara yang diajarkan Nabi. An tufsid nasihatak bitamadduh inda nas,
yang dimana engkau rusak nasihatmu dengan mengharap pujian di sisi manusia. Fataqulu lahum, dan engkau mengatakan kepada mereka, inni nasahtuhum wa qultu. Aku sudah menasihati pemerintah, sudah aku sampaikan begini dan begitu, engkau ceritakan di hadapan manusia. Kan itu, fa inna hadza unwanur riya. Ini tanda riya. Nah, wa alamatu dha'fil ikhlas, dan tanda lemahnya keikhlasan. Wa fihi adrar ukhar ma'rufah, dan di dalamnya terdapat mudarat-mudarat yang lain yang diketahui. Nah, jadi bukan setelah menyampaikan pun kepada mereka kemudian diangkat-angkat. Makanya para ulama ketika menasihati para penguasa, mana pernah menyebutkan aku udah menasihati, udah aku sampaikan. Orang tuh yang tokang-tokang, nggak mau dengar. Ini bukan nasihat namanya. Udah dibangun, dihancurkan lagi. Udah diangkat, dicampakkan. Apa gunanya? Baik, yaqul Syekh bin Baz rahimahullah, فالنصح يكون بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة. Nasihat itu dengan uslub, dengan retorika yang baik dan tulisan yang bermanfaat. Wal musyafahah al-mufidah, dengan lisan langsung disampaikan yang bermanfaat. Walaysa minan nush at-tashhir bi'uyubin nas. Bukanlah nasihat memviralkan aib-aib manusia. Wala bintiqadid daulah 'ala al-manabir wa nahwiha. Bukan juga dengan mengkritik negeri-negeri. Yani negara kan gitu, di atas mimbar-mimbar. Lakin an-nush an tas'a bi kulli ma yuzilu asy-syarr wa yuthbit al-khair. Akan tapi nasihat yakni sesuai dengan kemampuan seseorang untuk menghilangkan keburukan dan menetapkan kebaikan, wa bituruq al-hakimah, dan dengan metode yang hikmah, wa bil wasail allati yardaha Allah jalla wa ala, dan dengan wasilah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, Syekh bin Baz, laisa min manhajis salaf, bukan di antara manhaj para salaf, at-tashhir bi'uyubil wulah, yakni menyebutkan dan memviralkan aib-aib para penguasa, para pemerintah. Wa dzikru dzalika 'alal manabir, dan menyebutkannya di mimbar-mimbar sebagaimana yang dilakukan sebagian dai-dai hizbiyin. Lianna dzalika yufdi ila al-fawda wa 'adam as-sam'i wat ta'ah fil ma'ruf. Karena itu bisa mengantarkan pada kekacauan dan membuat manusia melepaskan baiat sehingga tidak mau lagi mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf terhadap penguasa mereka. Wa yufdi ila al-khawd alladhi yadur wa la yanfa, yang mengantarkan untuk masuk pada perkara yang memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Walakin at-tariqah al-muttaba'ah 'inda salaf, akan tapi metode yang dikerjakan oleh para salaf, an-nasihatu fima bainahum wa bainas sultan, memberikan nasihat antara mereka dengan sultan secara langsung, wal kitabah ilaihi, dan memberikan surat, awil ittisal bil ulama alladhina yattasiluna bihi hatta yuwajjih ila al khair. Lihat, atau menghubungi para ulama yang bisa menyampaikan nasihat-nasihat orang-orang yang lain kan gitu, untuk memberikan kebaikan para penguasa. Nah, masalah syubhat nanti insyaallah ada pembahasan setelah kita bacakan semua ucapan para ulama. Nanti ada hadis-hadis yang dianggap berselisih dengan pondasi yang kita sebutkan. Nah, afdalu jihad inda Allah kalimatul haq inda al-hakim, kan gitu. So mulia-mulia jihad, yakni mengucapkan kalimat yang hak di sisi hakim. Ini akan datang bahasanya biiznillah, bahwa tidak bertentangan dengan apa yang kita sebutkan, akan tapi cara memahaminya. Udah kita sebutkan bahwa apabila ada hadis dan asar yang menyebutkan bahwa mereka menasihati para penguasa yang dianggap terang-terangan, maka hakikat itu dengan adanya hakim di hadapan itu, di depan hakim, di depan dia. Nah, akan datang insyaallah nanti pembahasannya. Taib, fi iskal, ada pertanyaan? Naam. Ada pertanyaan? Khalas. Ilahuna alhamdulillah.